Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Baik, kita masuk langsung dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di sini saya mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik bagi saya, dan saya malam hari ini mau bagikan bagi Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di tempat ini, yaitu tak nampak tapi berdampak. Tak nampak tapi berdampak. Sesuatu yang tidak dilihat tetapi sangat berdampak bagi kita. Di sini kita tahu bahwa nilai-nilai kerajaan sorga kita lihat itu sangat sederhana bagi kita. Namun bila kita terapkan pasti membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kadang orang-orang di luar sana merasa sepele tentang hal-hal yang kecil. Ngapain ibadah capek-capek cari Tuhan, sedangkan Tuhan yang gak kelihatan. Kadang kita sering mendengar bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi Tuhan adalah roh yang hidup di dalam kita. Tuhan itu sangat berdampak dan berguna bagi kehidupan kita. Di sini Tuhan memberikan perumpamaan yang saya baca dan saya temukan di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 33. Sudah dapat semua? Baik, kita hitungan 1, ke-2 sampai ke-3 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga ini seumpama biji sesuai yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai karmi seluruhnya. Amin. Di sini kita baca bahwa kita lihat bahwa di sini ada 2 perumpamaan. Nah, tadi saya berikan tema tak nampak tapi berdampak. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat berguna bagi kita. Contohnya angin. Apakah kita di sini bisa melihat angin? Siapa yang bisa melihat angin? Tetapi kita bisa merasakan udara yang sangat segar. Dan ketika kita merasa panas, kita menikmati udara itu dengan tanpa kita melihat. Itu adalah sesuatu yang tidak nampak bagi kita tetapi sangat berguna bagi kita. Di sini perumpamaan yang dipakai Yesus yang tadi kita baca, sesuatu yang mungkin kita lihat bahwa ini biji sesawi sama ragi. Itu sesuatu yang sangat kecil, yang tak tampak atau merasa bahwa sesuatu itu yang tidak kelihatan, merasa sepele dalam kehidupan, tapi ternyata berdampaknya yang sangat besar. Yang perumpamaan biji sesawi ini sama ragi. Kita renungkan bahwa biji sesawi ini sangat kecil sekali. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah melihat biji sesawi, bijinya yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Besarnya hanya 1 milimeter gitu lah, ukurannya sekecil jarum pentul gitu. Pasti kalau kita kayak mau masukin benang ke jarum tuh, kalau misalnya mata kita rabun pasti susah banget kita masukin. Nah, segitulah besarnya biji sesawi. Tetapi jika benih itu tumbuh maka ketinggiannya dapat mencapai lebih dari sayur aja. Hebat ya. Meskipun sekecil itu dipandang bahwa kecil banget, gak ada gunanya. Tetapi ketika dia tumbuh, yang firman Tuhan di situ yang dia katakan, dia tumbuh lebih tinggi daripada sayur yang lain.
bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Luar biasa ya. Bisa jadi pohon, banyak burung-burung yang bersarang di atasnya. Nah, kerajaan sorga itu dimulai dari sesuatu yang kecil atau sederhana. Dan akhirnya berdampak besar bagi kehidupan kita dan semakin orang yang tertarik. Ketika kita diejekin orang, itu sangat sepele, sangat kecil sekali. Kamu buang-buang waktu untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita percaya bahwa malam hari ini kita datang untuk mencari Tuhan, kita kejar kerajaan sorga, sebab jangan kita mengabaikan perkataan orang merasa bahwa sepele sekali. Tetapi di sini perumpamaan yang sangat luar biasa bahwa sesuatu yang sangat kecil atau sederhana, yang sesuatu yang kita tidak dapat dilihat itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita kembali lagi kembali lagi ke Tuhan kita yang kita menyembah, tetapi kita tidak melihat Dia tuh seperti apa. Kita tidak merasakan tubuhnya Tuhan itu seperti apa. Atau di sini mungkin ada merasakan Tuhan tubuhnya langsung tuh seperti apa. Pasti kita tidak merasakan, tetapi kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan itu adalah roh yang diam di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak melihat, tetapi itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Bukan hanya berguna, tetapi Yesus adalah penolong setia dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita merasa bahwa tidak layak dan tidak sanggup, tetapi Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Karena melalui Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Karena Dia adalah juru selamat kita yang sudah ditebus oleh dosa-dosa kita. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil. Berarti kalau kita melihat sangat kecil sekali. Tetapi kenapa orang-orang di luar sana yang masih susah melakukannya? Kenapa? Hal kerajaan surga itu, perumpamaan ini sekecil biji sesawi. Tetapi kenapa orang di luar sana yang masih susah melakukannya? Berarti kita di sini adalah bisa melakukannya. Kita percaya bahwa Tuhan yang masih berikan kita kesempatan, Tuhan yang menebus kita. Kita percaya bahwa kita tidak pernah salah memilih Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Bahkan pemberitaan tersebut juga membawa bangsa-bangsa melalui kita. Pakailah hidup diri kita ini untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau bertumbuh lagi dalam Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan karakter Kristus kepada orang lain. Sedangkan diri kita tidak bertumbuh sama Tuhan. Karena itu kita persiapkan diri kita, pertumbuhan iman kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan kita sama orang lain. Dan kita mencontohkan karakter Kristus dalam orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Dan perumpamaan yang kedua itu kita baca bahwa ragi. Pasti kita tahu kalau ibu-ibu yang suka buat kue itu pasti tahu ragi itu sebesar apa, sekecil apa. Tetapi ragi ini dipakai untuk pembuatan kue. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu buat roti nih, kan saya nggak tahu buat kue. Jadi ibu-ibu yang tahu buat kue, kalau tanpa ragi rotinya berguna nggak? Berguna nggak? Misalnya roti itu bumbunya itu membutuhkan ragi, tetapi tidak ada ragi, apakah jadi nggak itu roti, berguna nggak dia? Pasti jadi apa ya? Jadi pisang goreng, ada yang bilang jadi pisang goreng, ada yang bilang pokoknya kue yang aneh-aneh lah gitu. Nah, ternyata ragi itu sangat kecil ya Bapak Mama. Kita melihat itu sangat kecil sekali. Bahkan kalau kita bisa kalau ditiup aja udah bisa terbang kemana, kita nggak tahu di mana itu ragi. Tetapi itu sangat berarti bagi kehidupan. Ketika ragi itu dibuat menjadi kue dan berdampak bagi orang-orang yang mengolahnya, adonan itu berdampak bagi orang-orang yang bisa memakan kue itu. Itu seumpama hal kerajaan sorga yang sangat kecil bagi kita.
Jadi ini perumpamaan biji sesawi sama ragi menunjukkan bahwa firman Tuhan yang dimulai dan bentuk yang sangat kecil tidak kelihatan. Namun harus diperlukan oleh setiap manusia. Kita percaya bahwa orang-orang di luar sana yang merendahkan diri, merendahkan kita, kamu tuh sekecil ini. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup di dalam pribadi kita, bahwa Tuhan yang membawa kita ke kerajaan surga. Kita percaya bahwa kita membaca perumpamaan ini, ragi sama biji sawi ini sangat kecil. Nilai-nilai kerajaan surga ini kelihatannya sangat sederhana. Namun bila diterapkan pasti membawa dampak dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan bahwa bagaimana kita mau menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga, bagaimana kita mau menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita harus hidup penuh kasih, kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan. Sering kita sudah mendengarkan, bahkan kita pernah melakukan, tetapi kadang kita merasa sepele, itu hal yang sangat kecil. Ngapain saya mengasihi, ngapain saya setia, ngapain saya tulus. Tapi sebenarnya itu sulit gak sih Bapak Mama? Itu tidak sulit bagi kita sebenarnya. Itu sangat kecil bagi kita. Yang penting adalah hati kita mau buka untuk mengasihi, hati kita untuk mau setia, hati kita untuk mau tulus, hati kita untuk mempunyai kerendahan hati. Jangan biarkan diri kita atau hati kita ini merasa congkak atau merasa sombong. Tetapi marilah kita membawa perubahan, dampak yang benar dengan sesama kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan melalui kita bisa orang-orang terberkati. Tadi kesaksian Pak Sugeng, meskipun mereka beda keyakinan sama kita, kok bisa ya Tuhan menggerakkan hati mereka bisa minta tolong Bapa untuk doakan mereka. Itu sebagai contoh bagi kehidupan kita. Kalau kita mempraktekkan karakter Kristus dalam pribadi kita, bahkan orang-orang yang kita tidak mengenal pun, Tuhan yang bisa menggerakkan mereka ketika kita merasa kesulitan. Kita percaya bahwa kita jangan merasa sesuatu yang kecil itu tidak berguna, tetapi sebenarnya itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Apapun juga kita perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, jangan kita bersungut-sungut, saya sudah lakukan ini dan ini, tapi semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang sih sangat berat bagi kita, karena kita menganggap bahwa saya capek-capek sebenarnya Tuhan gak ada. Tapi sebenarnya kita kembali bahwa Tuhan sebenarnya itu melihat di kiri dan di kanan, dimanapun saja Tuhan selalu melihat kita. Upah kita besar di surga, amin. Biarlah firman Tuhan sesingkat malam hari ini kita tanamkan bahwa sesuatu yang tak nampak tapi sangat berdampak bagi kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percayakan Tuhan, kita harus menunjukkan contoh yang baik dan teladan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan pujian Ku Sadar Tak Semua.